Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Abu Khori, mahasiswa program PPG dalam jabatan BAS 3 Kementerian Agama tahun 2025 dengan bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam pada LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nomor induk mahasiswa saya 250 109 112 803. Pada video uji kinerja kali ini, saya akan menyajikan pembelajaran dengan materi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang, Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, bersama peserta didik kelas 10J yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Demikian perkenalan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, marilah kita awali pertemuan pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah yang kita kirimkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga kita kirimkan khusus, kita tawasulkan kepada para masyayikh pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum. Al-Fatihah. Apa kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, saya lihat ini semangat sekali pagi ini kelihatannya. Sudah sarapan semua pasti ini sepertinya. Sudah ya? Alhamdulillah. Kira ini ada yang tidak masuk enggak? Ada. Saya absen nggih? Saya Bapak absen dulu. Almira Wahyu. Akila, Ardi Ani, Auliatri, oke. Aulia Yasmin, Aura Nur Fadilah, Berliana. Pagi ini saya akan memberikan sedikit pemanasan terlebih dahulu. Anak-anak bisa mempersiapkan buku tulis SKI-nya. Gitu. Jadi silakan dibuka buku tulis SKI-nya. Ini nanti saya akan memperlihatkan atau menampilkan pretest atau soal-soal yang akan kita pelajari hari ini. Siapkan dulu, bisa disiapkan terlebih dahulu kertasnya. Sudah tampak di layar kaca? Sudah ya? Wes, apa Pak? Nanti akan saya tampilkan kurang lebih 5 soal. Silakan dijawab terlebih dahulu. Cara menjawabnya cukup dengan menulis huruf pilihan gandanya saja. Jadi tidak perlu ditulis jawabannya apa, cukup ditulis pilihan gandanya saja. Ditulis huruf pilihan gandanya saja. Bisa dipahami ya? Oke, siap? Ini soal pretest, kalau seandainya nanti masih bingung, belum tahu, enggak apa-apa. Gitu ya, karena memang namanya pretest. Sudah nomor 1? Pak, kalau masih bingung bagaimana? Tidak apa-apa, karena memang masih pretest. Oke, cukup? Saya lanjutkan soal pretest nomor 2. Oke, cukup? Saya lanjutkan soal pretest nomor 3.
Cukup? Soal nomor 4. Sudah? Cukup? Cukup ya. Selanjutnya soal nomor 5. Cukup ditulis huruf pilihan gandanya saja. Jawabannya tidak perlu ditulis. Sudah cukup ya? Baik, selanjutnya tidak perlu ditukar. Sehingga bisa nanti dilihat jawabannya itu kira-kira salah berapa, benar berapa. Kalaupun nanti salahnya banyak, tidak apa-apa. Karena memang materinya belum kita bahas. Begitu ya. Oke, Bapak akan perlihatkan jawaban dari 5 soal yang sudah dijawab oleh kalian tadi. Coba, kira-kira kalau dihitung itu bagaimana? Kelihatan di sebelah sana? Ada yang betul semua? Tidak ada? Masih ada salahnya? Tidak apa-apa. Jadi tadi soal-soal yang perlu saya tampilkan untuk mengukur kira-kira sudah seberapa jauh pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita bahas nanti. Gitu kan ya? Sudah. Jadi kalau seandainya belum tahu Pak saya soalnya ini hanya berhasil menjawab 2, tidak apa-apa, tidak perlu berkecil hati karena memang materinya belum kita bahas. Oke, sebelum itu, sebelum saya masuk ke materi, kita penyegaran sedikit. Bisa anak-anak untuk berdiri. Nah, berdiri. Sudah, kita penyegaran sedikit, tidak apa-apa. Biar tadi saya salahnya itu banyak, tidak perlu, sudah, tidak apa-apa. Kita penyegaran sedikit, mulai melatih fokus. Jadi ikuti gerakan yang nanti akan saya tampilkan di televisi. Silakan duduk kembali. Nah, perhatikan, sudah. Ikuti gerakannya. Fokus. Oke, cukup. Sebentar. Samakan, disamakan dengan gambarnya. Nah. Tek, tek. Oke, bagus, sudah. Sedikit lagi. Oke, sudah cukup. Kegiatan tadi ice breaking atau kegiatan menggerakkan tubuh tadi itu bertujuan untuk melatih fokus kalian. Kenapa? Karena kita akan mempelajari sesuatu hal yang baru, tapi masih menyambung dengan materi pembelajaran yang kemarin. Nah, kira-kira masih ingat enggak? Kemarin itu materi yang kita bahas itu tentang apa? Pertemuan yang kemarin. Peristiwa dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Sudah kan ya? Bagaimana kita kemarin melihat Rasulullah punya banyak sekali cara atau metode untuk menghadapi kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Pun begitu, tantangannya masih sangat besar sekali. Begitu kan ya? Kalau dihubungkan dengan yang akan kita pelajari ini adalah masih sama, yaitu tentang strategi Rasulullah dakwah di Madinah. Gitu ya. Nah, saya akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Jadi, pertama, kita akan mempelajari sedikit materi. Kita akan mempelajari materi tentang hijrah Rasulullah ke Madinah dan strategi Rasulullah berdakwah di Madinah. Nah, kemudian bagaimana Pak nanti? Nanti saya tampilkan dulu materi sedikit tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam.
kemudian bagaimana upaya Rasulullah, gitu kan ya. Terus kemudian nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah saya bagi menjadi beberapa kelompok, nanti akan ada lembar tugas yang akan saya bagikan. Silahkan untuk dikerjakan, didiskusikan melalui grup-grup nanti yang saya bagi. Bisa difahami ya? Nah, nanti sedikit akan saya sampaikan. Coba anak-anak memperhatikan dulu video yang akan saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1.600 tahun sebelum Masehi. Sudah dikelilingi oleh gunung berdatu. Di sanalah terdapat banyak lembah atau yang lebih dikenal dengan nama wadi. Persawahan dan perkebunan yang subur menjadi sandaran hidup penduduk setempat dengan penghasilan utamanya yaitu anggur dan kurma. Oke, sudah? Punya gambaran ya? Bagaimana kondisi Madinah sebelum kedatangan Rasulullah. Pertanyaannya adalah, jika diibaratkan, jika diangan-angan, seandaikan kalian itu adalah orang-orang yang diminta untuk memimpin satu wilayah yang seperti ini, kira-kira apa? Ada hal pertama apa yang akan kalian lakukan jika menghadapi kondisi-kondisi seperti ini? Suku-suku yang suka bertikai, suku-suku yang suka saling memperebutkan posisi, saling memperebutkan pengaruh, jauh dari kedamaian. Kemudian juga secara agama, mereka jauh dari nilai-nilai ketauhidan. Kira-kira kalau kalianlah yang diminta untuk menjadi pemimpin bagi wilayah yang seperti ini, bagaimana? Itu ya. Oke, saya lanjutkan materinya. Sudah? Nah, baik, begitupun juga Rasulullah ketika beliau diminta ke Madinah. Rasulullah itu ke Madinah itu apa kemauannya sendiri atau bagaimana sih Pak? Jawabannya adalah Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu ya. Sehingga apa? Kemudian Rasulullah mempersiapkan segala hal untuk beliau berhijrah ke Madinah. Nah, ketika beliau tiba di Madinah, maka hal pertama yang beliau tata adalah pembentukan komunitas Madinah. Apa yang pertama beliau lakukan? Beliau mengintegrasikan masyarakat di Madinah. Di sini Nabi Muhammad mempersatukan masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Beliau mempersatukan dulu kondisi masyarakat Madinah tersebut. Kemudian beliau juga menata kondisi sosial, di mana Nabi Muhammad mulai menata, membangun sistem sosial, ekonomi, dan politik yang berasaskan keadilan untuk kemakmuran kota Madinah. Jadi bukan untuk kepentingan sendiri. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo, barangkali sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya. Ada? Cukup, tidak ada. Jadi nanti setelah ini akan saya bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Gitu ya. Kemudian nanti akan saya berikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di situ nanti ada beberapa permasalahan yang silahkan didiskusikan oleh kelompok-kelompok kecil tersebut. Kemudian nanti bisa dipresentasikan. Dah, baik, ini karena kondisinya sudah seperti ini. Ini pas, sudah. Jumlahnya kira-kira berapa siswa di sini? 28. Kemudian yang tidak masuk tadi 1, berarti jumlahnya 27. Artinya nanti ada yang 5, ada yang 6, gitu ya. Ini jumlahnya sudah pas berapa ini? Pas 5. Situ berapa? Ini bagaimana? Kelompoknya seperti ini saja, sudah? Sudah, seperti ini, gitu ya. Artinya kelompoknya sudah. Jadi saya mulai dari sini, ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3, kemudian kelompok 4, dan selanjutnya adalah kelompok 5.
Nah, anak-anak silahkan mempersiapkan diri. Kemudian untuk alat tulisnya, ini saya bagikan lembar kerja peserta didik. Silakan, di sini sudah ada cara pengisiannya. Jadi anak-anak cukup menuliskan anggota kelompoknya di sebelah sini, kemudian membaca ringkasan materi, kemudian setelah itu silahkan menyelesaikan permasalahan yang sudah saya tampilkan di lembar tersebut. Bisa dipahami langkahnya ya? Oke. Nah, ini tadi kelompok 1. Silakan. Kemudian kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kemudian kelompok 4 yang di sini. Kemudian yang terakhir kelompok 5. Untuk menambahkan informasi, para siswa bisa membuka buku Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi buku modul esensial Sejarah Kebudayaan Islam yang warnanya hijau itu, bisa dibuka buku itu. Itu ya, silakan dikerjakan. Nanti selama proses pengerjaan, jika ada hal yang perlu ditanyakan atau dikonfirmasikan, silakan disampaikan langsung kepada saya. Dijawab solusi dari permasalahan yang muncul. Insya Allah tidak ada yang sama ini. Jadi 5 kelompok sudah saya berikan masing-masing permasalahan itu yang berbeda-beda. Kenapa? Sebanyak yang sampean bisa. Tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Jadi solusinya bagaimana? Untuk materinya zaman mana? Ya ke Madinah kan ya. Jadi kondisi yang disampaikan. Nah, coba diterapkan dalam kehidupan saat ini. Ini mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Ada toh? Halaman 59. Bagaimana? Iya, tapi pendapat kelompoknya yang sudah kalian diskusikan itu. Jadi ini permasalahannya kan kaitannya dengan pelajar saat ini yang penuh tantangan dan persaingan. Nah, dengan semangat hijrahnya Rasulullah itu loh. Bagaimana kalian menghadapi itu? Oke, boleh aktif semuanya nanti akhirnya kan gitu. Ini namanya siapa? Mustaghfirah.
Untuk siapa? Sudah menemukan langkah-langkahnya, solusi dari permasalahan transdisiplin. Ini sudah dirangkum tadi. Apa tadi? Ini hasilnya. Sudah sesuai dengan langkah pembelajaran kita. Tadi sudah saya bagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya adalah membagikan LBD sudah saya bagikan. Kemudian mencari solusi sudah dilaksanakan tadi prosesnya. Saatnya saat ini adalah kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing di depan kelas. Untuk lembar hasil diskusi silakan difoto, kemudian nanti kita tampilkan di layar. Kita mulai dari kelompok 1, silakan mempersiapkan diri untuk presentasi. Lembaran LKPD-nya bisa dibawa. Baik, untuk kelompok 1, materinya sudah tampil di layar, silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kehidupan di madrasah, bagaimana kalian bisa belajar untuk berbicara belajar atau olah asli agar mendapatkan kombinasi kelompok tertentu dalam kegiatan. Baik, silakan jika ada yang ingin menambahkan mengenai permasalahan ini. Jadi digambarkan bahwa bagaimana kondisi madrasah ketika kalian belajar, kemudian bagaimana caranya untuk berbagi peran dan tanggung jawab secara adil agar tidak terjadi dominasi kelompok tertentu saja. Teman-teman kalian tadi sudah menyampilkan harus apa tadi poinnya? Tidak boleh berpihak ke satu orang saja. Jika mengandalkan, jangan mengandalkan hanya kepada satu siswa yang paham saja. Padahal semuanya juga punya pemahaman masing-masing. Jika kita tidak paham, sebaiknya kita bertanya kepada teman yang mengerti materi tersebut. Kemudian tidak membeda-bedakan antara siswa yang bisa dan belum bisa, karena akan membuat kericuhan. Intinya tidak boleh memihak kepada satu orang saja. Ada yang bertanya atau menambahkan mungkin? Cukup? Tidak ada yang ingin menambahi poinnya ini atau menanyakan? Jadi begitu ya caranya nggih yang disampaikan oleh teman-temanmu tadi. Untuk kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengenai dalam kehidupan kalian sebagai pelajar bagaimana nilai ukhuwah ini bisa diterapkan untuk membangun pertemanan di sekolah. Silakan, ini mengenai kehidupan kalian sebagai pelajar, mempererat hubungan pertemanan di sekolah agar tidak mudah terpecah karena perbedaan pendapat atau kepentingan kelompok. Yang disajikan oleh kawan-kawan kalian, saya hanya mengulangi lagi, dengan mengutamakan musyawarah dalam mencapai tujuan, kemudian menghargai, menghormati perbedaan, kemudian bersikap adil dalam memilih pendapat, menerima hasil musyawarah yang sudah ditetapkan secara bersama-sama, itu poinnya. Kemudian menerapkan sikap saling kerjasama, poinnya yang disampaikan oleh temanmu. Ada berapa poin tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Mengenai bagaimana kita bisa tetap mempererat hubungan antar sesama teman. Itu ya yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Ada pertanyaan yang ingin didiskusikan? Ditambahkan? Sudah, silakan ditutup. Persiapan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, yakni kita bisa terus mengikuti sholat berjamaah di masjid atau musola. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Menarik sekali solusi dari teman kalian tadi bahwa bagaimana
dalam kehidupan pelajar saat ini yang penuh tantangan dan persaingan, bagaimana kalian bisa meneladani semangat peristiwa hijrah. Nah, ini tadi ada kalimat yang mungkin cukup mudah diingat yang ditulis oleh teman kalian, bahwa dalam menghadapi tantangan serta bersabar dalam menghadapi tantangan demi menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ini yang ditawarkan atau yang diberikan solusinya untuk diterapkan dalam kehidupan. Apa? Menghadapi tantangan, tetap bersabar dan tetap menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Nah, ini wes, tepuk tangan untuk kelompok kelompok 3. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi lomba kerja kami. Mengenai bagaimana cara kalian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi sebagai siswa pun juga kalian punya hak dan kewajiban. Nah, solusi yang ditawarkan oleh teman-teman kalian adalah pertama, kalian mengingat-ingat dan melakukan hak dan kewajiban tersebut sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Nah, latihan solusi yang diberikan oleh teman kalian adalah berusaha mengingat dulu awalnya, kemudian biasakan diri, gitu kan ya. Wes. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan menambahkan contoh kewajiban sebagai siswa. Oke. Jadi kita sebagai siswa juga wajib menghormati dan menghargai guru apabila guru sedang menerangkan. Oke. Sudah diterima. Bagaimana? Silakan yang lain, ada yang menambahkan? Jadi ada tambahan dari kelompok 2, juga harus menghormati, memperhatikan guru ketika beliau sedang menjelaskan materi yang diajarkan. Itu berawal dari tadi poinnya juga apa? Pertama mengingat-ingat, kemudian tadi apa? Menjadi kebiasaan. Pada akhirnya menjadi kebiasaan. Baik, bagus sekali, silakan beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya silakan ditutup kelompok 4. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menunjukkan kerja kelompok kami. Silakan jika ada yang ingin ditambahkan. Poinnya adalah bagaimana dalam konteks kehidupan saat ini. Nah, madrasah saat ini bagaimana kalian bisa menerapkan sikap berani menyampaikan kebenaran dan pendapat, namun tetap garis bawahnya harus dengan cara yang sopan. Tadi disampaikan oleh teman kalian bahwa ketika kita melihat teman yang berbuat hal yang melanggar syariat seperti mengejek, bullying lah, maka kita memberinya teguran, kalau bahasanya, yang setidaknya bisa membuat teman tersebut merasa bersalah dan kemudian memohon maaf kepada teman yang dibully, juga memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap kalau bisa kalian mengkondisikan, mengingatkan, tapi dengan cara yang baik yang disampaikan tadi itu. Bahkan juga diingatkan oleh hadis tadi bahwa sebaiknya jangan sampai kalau ada teman yang berselisih, itu diingatkan jangan sampai lebih dari 3 hari. Hadisnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu siapa? Bukhari dan Muslim. Hadisnya pasti sahih. Baik, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup. Silahkan ditutup. Oke, kita berikan aplaus. Sebelum saya silakan duduk dulu. Sebelum saya melanjutkan ke tahapan yang selanjutnya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk diri kita masing-masing. Selamat. Kalian hari ini sudah mempelajari hal-hal yang baru
peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Madinah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Saya kira semuanya sangat relevan sekali dengan kehidupan saat ini. Nah, di akhir pembelajaran ini saya ingin mengadakan post test. Kalau tadi kan di awal ada pretest, maka sekarang ada post test. Saya akan membagikan lembaran, silakan diisi nama, kemudian dikerjakan masing-masing. Kalau untuk ini tidak berkelompok, tapi masing-masing. Jelas ya? Di sini. Ya, 2, langsung di sini. Maju. 2, 3, 4, 5. Oke. Di lembar post test tersebut silakan diisi identitas, nama, kemudian kelasnya dan nomor absen. Dikerjakan sendiri-sendiri. Yang B memang asa, bukan aksa. Mana sih? Kenapa? Aksa memang. Aslinya kan kalau tulisannya kan bisa akso. Tapi memang saya buat akso. Mana yang betul? Baik, yang sudah bisa dikumpulkan. Oke. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini sudah mempelajari tentang prosesi dan peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, strategi Rasulullah dari ketika beliau berada di Madinah, bagaimana beliau menyatukan suku-suku yang ada di Madinah. Kemudian tadi banyak sekali materi yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian, oleh kalian sendiri tentang bagaimana menerapkan pelajaran dari peristiwa hijrah pada periode Rasulullah, semangat hijrah pada periode Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada hikmah, diantaranya adalah keteladanan dari Rasulullah itu merupakan sesuatu hal yang sangat baik. Dan bagaimanapun juga sering saya sampaikan sejak dulu kita berada di materi dakwah periode Mekah, bahwa Rasulullah itu juga seorang manusia yang kita bisa teladani, kita bisa upayakan untuk meniru akhlak Rasulullah, termasuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian persatuan dalam keberagaman itu juga pelajaran yang bisa kita petik dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Kita baca bersama-sama, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama, terima kasih.